Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, bersyukur dumateng Allah subuh kali ini saged makempal bermajlis-majlis ilmu. Semoga bisa senantiasa Allah berikan istiqomah, Allah berikan rahmat ridhonya, dan lebih khususnya di hari-hari ini Allah menjaga fisik kita dengan kesehatan sehingga bisa tetap lancar di dalam ibadah, baik dari masjid maupun ibadah yang bisa dilakukan di rumah. Allahumma amin. Selajengipun pada kesempatan kali ini ingin mengutip terkait dengan kekokohan iman dari figur yang dikekalkan oleh syariat, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dengan hadis Rasul. Rasul riwayat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan hadis niki wonten teng Sahih Bukhari lan Sahih Muslim. Beliau menjelaskan kamula minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa'i illa Asiyah bintu Muzahim wa Maryam ibnatu Imran wa fadlu Aisyah ala nisa'il alamin ka fadli tharid ala sairit ta'am. Rasulullah ngendikan babakan menungso dari golongan piyantun kakung niku sing sempurna kathah, sempurna paripurna, kuat imannya, kuat amalnya, kenceng ibadahnya, niku kathah. Lajeng dari golongan piyantun estri niku mung sekedhik sing saged sampurna paripurna iman, amal, dan ketaatan-ketaatannya. Lah, di antara sing sekedhik niku Rasul menyebutkan dua, yaitu Asiyah bintu Muzahim lan Maryam putrinipun Imran, ibu saking Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Rasulullah nutup dengan istri beliau yang bernama Aisyah putri Abu Bakar, diibaratne kaya dene makanan farid. Farid niku bubur daging, makanan diantara kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah dibanding nih piantun istri sak donya niku ibarat bubur daging, makanan spesial di zaman itu dibanding seluruh menu yang ada. Nah, napa sebabe piyantun kalih niki Asiyah kalian Maryam
bisa berjuluk perempuan yang sempurna, ya, yang levelnya menyamai laki-laki yang sempurna. Karena biasanya mentoknya kesempurnaan agama oleh laki-laki ditutup dengan pembelaan melalui nyawa, dengan turunnya syariat jihad fisabilillah dalam konteks perang. Gini pembuatan sing perang niku laki-laki napa istri? Laki-laki. Sehingga kaum muslimin, kaum mukminin yang beriman ketika digemakan, digaungkan seruan untuk jihad, ya, Rasulullah mengumandangkan itu dan menyeru, makanya laki-laki yang berangkat. Dan mereka siap mendapatkan kesyahidan di bawah kilatan-kilatan pedang itu. Li'i'la'i kalimatillah, dengan tujuan satu, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sempurna sekali. Nah, Maryam dan Asiyah, lebih khususnya pada kesempatan kali ini, yaitu Asiyah bintu Muzahim, ternyata di antara wanita yang membela agama Allah, tauhidnya, keimanan yang kokohnya, sampai nyawanya pun hilang di tangan orang yang menjadi terdekat di sisinya, suaminya sendiri, yaitu Fir'aun, dan di tengah-tengah kemegahan istananya. Jadi Asiyah, perempuan yang wafat di tangan suami sendiri, Fir'aun, dengan alasan sabar di dalam mengokohkan keimanannya, istiqomah. Nah, bagaimana kronologi dari peristiwa ini, dan kita akan ambil pelajarannya insya Allah dalam taklim Ahad pagi kali ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita awali dengan Islam itu memandang seluruh manusia niku rata. Rasulullah ngendikan la farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin, mboten enten bentene wong Arab napa sing selain Arab. Wong sing kulite kaya ngene, wong sing kulite kaya ngene, mboten enten bedane. Di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Di masa Fir'aun ternyata masih ada perbedaan kasta yang sangat sangat besar sekali antara orang-orang Kipti. Kipti niku bangsane Fir'aun, ya, Mesir asli, dengan Bani Israel, ya, yang nanti Fir'aun punya aturan wong-wong Kipti niku kudu dados majikan untuk kaum Bani Israel. Jadi Bani Israel niku tatanan masyarakat nomor kalih, ya, jadi budak-budaknya. Sampai kemudian nanti Fir'aun mendapatkan mimpi bakal mati, bakal kalah, sing ngalahne wong Bani Israel. Sehingga muncul peraturan sing paling nyeleneh, ya, laki-laki, bayi laki-laki dari Bani Israel kudu dipateni. Akhirnya sinten mawon piyanto nestri hamil dari kalangan Bani Israel, lahir bayine mati, lahir bayine dipateni. Sampai orang-orang Kipti komplain kepada Fir'aun, kalau bayi-bayi Bani Israel dibelahi, lah sok sing meh dadi budak-budak awake dhewe sapa neh. Sehingga direvisi oleh Fir'aun, Mas. Peraturannya direvisi. Tahun iki dibeleh, tahun ngarep rasa dibeleh.
tahun ngarepe lagi beleh lagi. Jadi 2 tahun sekali bayi yang lahir laki-laki kalangan Israel, ya, Bani Israel itu dibunuh. Tahun berikutnya mboten, diselang-seling. Supaya apa? Supaya orang Kipti tetap mendapatkan calon-calon budak. Ya. Itulah kenapa kakak Nabi Musa yaitu Nabi Harun itu selamat ketika lahir, karena lahir di tahun yang tidak dibunuh. Adapun Nabi Musa lahir di tahun berikutnya, peraturannya harus dibunuh. Sehingga Allah mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa supaya melemparkan Nabi Musa ke sungai. Nah, ini peraturan yang sangat nyeleneh, membedakan antara Kipti sama Bani Israel. Dalam Islam mboten enten-enten iki, Mas. Semuanya sama di mata syariat. Nanging di mata sosial lingkungan yang namanya batih nasab niku tetap enten tempatipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memulai. Di antara hadis-hadis beliau, al-a'immatu min Quraisy. Kepemimpinan yang tertinggi itu dari suku Quraisy. Dan itu dibuktikan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad piantun Quraisy. Sedo kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq nggih piantun Quraisy. Abu Bakar sedo, Umar bin Khattab piantun Quraisy. Digantikan oleh Utsman bin Affan orang Quraisy. Utsman digantikan oleh Ali bin Abi Thalib masih suku Quraisy. Khalifah Ar-Rasyidin itu semuanya adalah orang Quraisy. Selepas masa Khalifah Ar-Rasyidin, maka nantinya Bani Umayyah yang memimpin kaum muslimin seutuhnya, dan mereka datang dari suku Quraisy. Bani Umayyah gantos dinasti Abbasiyah juga nasabnya sampai ke Abbas bin Abdul Muthalib suku Quraisy. Nanti Andalusia dibuka oleh orang Quraisy, sampai Konstantinopel juga masih ada hubungan dengan suku Quraisy. Oleh karena itu Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani mereka menerangkan kepemimpinan tertinggi itu lazimnya dari suku Quraisy. Bahkan Rasulullah mengkhabarkan di akhir zaman sebagai tanda kiamat akan muncul pemimpin adil yang namanya sama dengan namaku Muhammad, ya, dan nasabnya sama dengan nasabku, yaitu nama bapaknya juga Abdullah, dan dia juga dari Quraisy. Kita kenal dengan Imam Mahdi. Artosipun kalau urusan dunia, ya, namanya suku batih niku mboten napa-napa, asalkan tidak boleh berlebihan, menyombongkan atau melecehkan suku yang lain. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampun mewanti-wanti, arbaun min amril jahiliyah fi ummati la yatrukunahunna. Ada perkara cacai papat, perkara jahiliyah, dan mesti umatku bakal nglakoni. Yang pertama, yang kedua adalah al-fakhru bil ahsab wa ta'lu bil ansab. Yang nomor 3 wal istisqa'u bil anwa. Nomor sekawanipun wan niyahah. Wan naihatul lati lam tatub qabla mautiha fa'alaiha sirbalun min qatran wa dir'un min jarab. Perkara papat niki, ya, kula terjemahne saking ngandhap. Yang nomor 4 yaitu niyahah. Ya, niyahah niku napa nggih? Meratapi orang yang meninggal tapi berlebihan.
Berlebihan iku napa? Sampai nangis bengak-bengok, jambak-jambak rambut, nampar-nampar wajah, pipi, atau sampai nyobek-nyobek baju. Ya, dan Rasulullah ngendikan orang-orang yang niyahah itu sebelum wafatnya tidak bertaubat, ya, tidak memohon ampunan dari perilaku yang diantara perilaku jahiliyah, maka kelak di hari kiamat oleh Rasulullah oleh Allah dibangkitkan, kemudian diparingi dua jenis pakaian, Mas. Pakaian sing nomor pertama niku pakaian soko timah dipanas nih, sirbalun min kitron, ya, dados klambi saking timah sing pun dipanas nih, pripun niku rasane, ya, lek bar disetrika anget, tapi niki ya timah sing dipanas nih, naudzubillah. Pakaian yang kedua dir'un min jarok, ya, pakaian sing dikenak nih pas nganggo niku mesti langsung guatelen gudiken, Pak. Kayak mboten mari-mari. Itu bentuk, ya, azab atau siksa dari orang-orang yang meratapi jenazah secara berlebihan. Sedih niku manusiawi, tapi kalau meratapi itu dilarang. Ingkang nomor 3 niku istisqa bil anwa. Meyakini udan niku ono disebabne bintang iki. Ya, kalau istilah napa tauhid niku tanjim napa tatoyur. Daerah Jampen udan, ya, goro-goro kae tokoe, ya, lagi nglahirne anak. Nah, Jampen udan goro-goro enek tokoe sing meninggal. Jampen udan goro-goro mambengi enek bintang ini bintang ngono. Lah ini yang nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena hujan datangnya dari Allah, maka kita sebutkan hujan datang min fadlillahi wa rahmatihi, karena anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lah sing nomor setunggal kalih-kalih niku terkait dengan nasab, wow. Yang pertama bermegah-megahan dengan nasab, ya, mengunggulkan sukuku, rasku luweh apik tinimbang sukumu rasmu. Ini termasuk perkara jahiliyah. Kipti lebih mulia daripada Bani Israel. Arab lebih mulia dari non-Arab. Ini namanya sombong terhadap nasab. Ya. Dan niku dimanapun, Pak. Ya, sampai riyen enten keyakinan ngapunten, mugi-mugi pun mboten enten jaman sakniki. Wong Jawa lek iso aja sampai rabi entuk wong Sunda. Gitu, enten sebagian keyakinan. Ya, bahkan lek tenggen kula, ya, sekitar Madiun itu tasih enten keyakinan wong Jawa Timur sing paling kulon, Kula Ngawi, ya, kemudian Madiun Nganjuk, aja sampai rabi entuk wong Jawa Tengah sing etan. Ada yang punya keyakinan. Kenapa? Karena antar mereka satu dengan yang lain merasa lebih mulia. Ini perkara jahiliyah. Sebaliknya merendahkan atau nufil ansab, merendahkan nasab yang lain. Merendahkan itu ada dua, Mbak. Yang pertama meragukan nasab wong. Yang kedua baru melecehkan. Ya, karena kesombongan pasti melecehkan dan merendahkan. Tapi meragukan itu contohnya nopo? Contohnya ngeten, Mbak. Jamaah yang dirahmati Allah, kula niku nggih meskipun modele kaya ngeten, kula niku tasih turunan keraton. Nah, terus enten sing anu, mosok renek potongane turunan keraton. Nah niku namine meragukan. Jamaah, kula niku lahir, mbah-mbah kula niku tasih turunane Sunan Kalijaga, Sunan Giri. Mosok ra ngandel blas. Nah ini namanya meragukan nasab orang. Ini haram. Ya, termasuk perkara jahiliyah. Enggak boleh meragukan nasab orang. Ya. Kecuali kalau kita meyakini lek wong kuwi ngapusi. Kita punya
data yang real, data yang begitu kuat, orang itu bohong. Ya, itu boleh. Atau untuk terkait dengan urusan harta, ya, itu boleh meragukan. Contohnya, kalau ngasih gambaran ngeten ya. Umpama enten piantun jampen, gitu, kakung, kemudian nikah dengan orang sini, usaha di sini, ya, berketurunan di sini, usahanya maju, Pak. Ya, terus Pak Fulan ini pindah teng Sragen untuk memperlebar usahanya. Lah ning Sragen nambah buntut, gitu, nggih nambah estri, ya, tapi mboten kondo-kondo sing jampen, gitu. Teng mriko berketurunan, usahane tambah gede, duwe anak, pindah teng Wonogiri, gek yo duwe neh, tambah meleh, ya, tambah istri, tambah anak, tambah usaha di sana. Lah sing jampen mbek sing Sragen gak mudeng, Mas. Nah, pas pulang ke jampen Allah takdirkan sedo mamane. Ya kan? Kemudian ketika di hari kematiannya kan pun enten WA. Ya, bapak ini meninggal, kita doakan dan seterusnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai kabar Wonogiri, sampai kabar Sragen, teko teng jampen. Lah sing jampen kan mesti kaget. Loh, sampean ki sapa? Loh, saya itu istrinya bapak ini anak-anaknya. Loh, mosok? Lah aku kok ora roh. Umpami, ya kan? Ini cerita kasus umpami. Perasaan sak uripe ya ora nate nyapo-nyapo, kok iso nambah neng Sragen, nambah neng Wonogiri. Lah iki tenan anake. Nggih. Lah ini diragukan boleh, Mas. Ya, diragukan boleh. Mungkin dengan tes DNA rien atau yang semisalnya. Kenapa? Karena nanti urusannya dengan harta warisan. Tapi kalau bukan semacam ini atau wakaf, Mas. Ini kasus yang lain biasanya wakaf. Enten piantun, ya, ngunduri sepuh, hartanya diwakafkan. Ya, dapat hanya sertifikat wakaf mawon, boten cerita teng anak-anakipun. Ya, ketika kemudian wafat, anak-anake sik rumangsa bapake mbiyen duwe lemah neng kene, duwe harta ngene, dikira masih hak miliknya, padahal sudah diwakafkan. Lah ini mesti enten masalah nih, perkara nih. Lah itu kemudian boleh ditanyakan anak-anake tenan atau bukan, itu boleh diragukan. Kenapa? Karena ada masalah besar di belakangnya. Ya, tapi selain itu, Pak, meragukan nasab nggak boleh. Ya, arep ngaku anake sapa wae, aku ki anake sultan ngene-ngene, nggih pun percaya mawon. Ya, karena ada kunci di belakangnya, njur nyapo. Ngoten nggih, Pak. Kenapa? Karena kacamata syariat melihatnya inna akramakum indallahi atqakum. Aku ki keturunan nabi loh. Raja macem-macem. Nggih pun percaya mawon, njurnya nyapo. Enggak ada apa namanya? Enggak ada untungnya, enggak ada ruginya. Kita percaya saja. Kenapa? Kalau memang benar, ya tadi nggak ada untung ruginya. Kalaupun dia bohong, urusannya dheweke kalian Allah. Karena Rasulullah telah mewanti-wanti, manida'a bi ghairi abihi wa huwa ya'lam faqad kafara. Sapa wae sing alok-alok, aku ki anake iki, aku ki anake iki, padahal uduk, Mas. Menasabkan dirinya bukan kepada ayahnya dan dia paham, ngertilah aku itu anake presiden, aku itu anake bapak kae sing terkenal, dia tahu tapi alok-alok, maka telah masuk ke dalam jurang kekufuran. Terus urusane piantone kalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan bahwa Asiyah
bintu Muzahim, dikenal dengan istri Fir'aun. Di dalam ayat-ayat terakhir surat At-Tahrim, ya, ayat kedua terakhir atau ayat yang ke-11, Allah berfirman, wa dharaballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ini firman Allah yang kita akan ambil pelajarannya pada kesempatan kali ini. Allah memberikan masal niku permisalan, secara terjemahan kasaripun. Tapi kalau dalam konteks makna dari susunan sastra Arab, masal niku permisalan legendaris. Ya, permisalan legendaris dalam salah satu perkara. Kaya ngeten, Mas. Babakan dermawan syariat Islam sing paling kenceng diberikan contohnya sinten, Mas? Dari kalangan sahabat biasanya Utsman bin Affan, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Itu masal, legenda orang-orang beriman tentang kedermawanan. Kalau kita pengen nyontoh, ya, kesolehan perempuan, maka legendanya siapa? Khadijah, Aisyah, istri-istri Nabi. Nah, Asiyah, istri Fir'aun ini menjadi legenda dalam hal kekokohan keimanan di zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen lihat orang yang kokoh iman, malah dari kalangan perempuan lagi, maka lihatlah di situ ada Asiyah bintu Muzahim. Kokoh sekali imannya. Ya. Kenapa? Karena bisa mengalahkan kebahagiaan dunia. Lek sing jenenge bahagia niku duit, Pas. Ya, materi dunia, Asiyah mboten kurang-kurang, luweh-luweh. Lek sing jenenge bahagia niku omah apik, kendaraan mewah, Asiyah tinggal di istana, ya, pelayannya itu jumlahnya ratusan. Untuk dirinya sendiri saja, khusus dirinya sendiri, itu Fir'aun memberikan puluhan budak. Itu hanya untuk seorang Asiyah. Sing nyisir rambutnya budake enek yang lain. Mungkin sing mijeti enek sing liyane. Sing ngumbahne klambi ada yang lain. Puluhan budak hanya untuk Asiyah seorang. Ya. Jadi lekor kebahagiaan dilihat dari situ, maka Asiyah niku pun luweh-luweh. Tapi ternyata kebahagiaan Allah letakkan bukan hanya di harta dan kemewahan. Ya, kebahagiaan Allah berikan di dalam jiwa, di dalam relung yang paling dalam, yang itu dikatakan dengan iman dan ketakwaan. Allah berikan contoh, yang beriman adalah istri daripada Fir'aun, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, bangunkan di sisimu untukku rumah di surga. Ya Allah, aku pengen cedak. Dengan siapa? Dengan Allah, zat yang paling dicintai oleh orang-orang beriman. Bangunkan untukku rumah di surga. Dan lindungi aku dari Fir'aun dan kezalimannya, Fir'aun dan amalan-amalan buruknya, dan jauhkan aku dari orang-orang yang zalim. Nah, ini lebih khusus lagi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan Allah mengutamakan Asiyah dikarenakan doa ini. Ya, salah satunya sampai di doa ini. Yang sebelumnya di ayat yang ke-10,
Allah memberikan gambaran keluarga yang bermasalah juga. Wa dharaballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qilat khulan nar ma'ad dakhilin. Jadi ayat yang sebelumnya Allah gambarkan untuk kita keluarga yang bermasalah, yaitu suami yang beriman, solehnya nggak ketulungan, tapi istrinya nggak beriman, yaitu keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ingkang kakung soleh mboten ketulungan, Pak. Nabi. Tapi istrinya Nabi Nuh, istri Nabi Lut dikenal dengan istri yang khianat. Abdullah ibnu Abbas menjelaskan atos-atos, Pak, menerangkan istri Nabi khianat itu bukan khianat terhadap hubungan pasutrinya, bukan istri sing selingkuh, bukan istri yang zina, bukan istri yang duwe demenan yang lainnya. Mboten, Mas. Istri para nabi khianat artinya khianat terhadap risalah ataupun dakwah yang dibawa oleh suaminya. Mboten ngimani, ya, itu yang disebut dengan khianat. Lek kula lan panjenengan kan benten, Mas, ya, ada suami yang dikhianati oleh istrinya, mesti pemahamannya oh kayak selingkuh, serong, kan ngoten. Tapi mboten, keyakinan kita untuk istri-istri para nabi khianatnya mboten serong, Mas. Khianatnya tidak beriman terhadap dakwah yang dibawa oleh suaminya. Artinya suami yang beriman, suami yang soleh, punya istri yang gak solehah, tidak beriman, itu nantinya sampai ke bawah masuk neraka dan mereka tidak bisa menolong. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, ya, itu nantinya termasuk golongan ahli neraka, tapi suaminya nggak bisa nolong. Emang susah, Mas. Ini permasalahan pertama. Kakungi sing soleh, istri ini sing boten solehah. Tumbale wonten lho, Mas. Kurbane wonten. Ya, biasanya model yang semacam ini, yang laki-laki soleh, yang perempuan gak soleha, korbannya ada di anak, putrone, Mas, jadi tumbal. Nabi Nuh punya putra yang beriman, Syam, Ham, Yafid. Itu saking istri sing beriman juga, istri yang soleha. Karena istrinya Nabi Nuh itu mboten mung setunggal. Tapi Nabi Nuh juga punya putra Kan'an, yang nanti ketika azab Allah turun, banjir sudah mulai, Nabi Nuh dan pengikutnya masuk kapal, tapi ada dialog di dalam Al-Quran. Nabi Nuh ngajak Kan'an, ya bunayya irkam ma'ana, ayo nak, melu bapak numpak bahtera kapal ini. Tapi jari Kan'an, ndaklah Pak, sa'awi ilal jabal, aku akan munggah gunung, menek gunung. Ya, kenapa? Mosok udan banyu sampai puncak gunung. Tapi ternyata azab Allah sampai puncak gunung. Dan Kan'an pun masuk dalam kategori anak yang mendapatkan azab Allah itu. Dan perlu diketahui, Kan'an itu lahir dari ibu yang ada dalam surat At-Tahrim ini, istri Fir'aun yang tidak beriman. Ya. Istri sing boten solehah biasane kurbane tumbale napa anak. Ya. Karena bapak niku pun hampir waktu sehari niku habis untuk cari nafkah. Tugas amanah pendidikannya ini banyak di napa piantun istri. Ya, tapi lah ibu yang mboten solehah, ya niku mau tumbale anak. Kita lanjutkan tadi At-Tahrim yang ke-11. Keluarga Fir'aun
niku nggih masalah. Ya. Masalahnya napa? Sing estri niku salehah mboten ketulungan, tapi sing kakung zalime yo naudzubillah. Ya, enggak kenal Allah. Fir'aun nih. Puncak dari kelaliman niku Fir'aun. Ya, niki nggih masalah. Ingkang estri beriman solehah, sing kakung sing bermasalah nggak punya iman atau nggak soleh. Mboten ideal, Pak. Ini tapi enten keluarga sing enten nggih enten, Pak. Sing paling ideal niku sing ayat terakhir. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha sampai selesai ayat. Keluarga yang ideal ini keluarga Imran. Sanes nabi, sanes rasul, wong soleh, tapi sampai diabadikan dalam Al-Quran satu-satunya nama surat keluarga nggih mung Ali Imran. Satu-satunya nama perempuan nama piantun estri sing diabadikan menjadi nama surat di dalam Al-Quran nggih mung surat Maryam. Mboten enten liyane, Mas. Keluarga nggih mung keluarga Ali Imran. Wong wedok menjadi nama khusus nama surat nggih mung Maryam, mboten enten sing liyane. Ya, Ali Imran keluarga Imran. Imran nantinya punya anak putri bernama Maryam, solehahnya masya Allah, ya, menjadi perempuan-perempuan istimewa dunia dan akhirat. Ya, Rasulullah sampaikan nisa'u ahlil jannah arba'un, 4 perempuan-perempuan paling istimewa di surga. Di situ ada Asiyah, di situ ada Maryam, kemudian di sana ada Khadijah istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang terakhir Fatimah putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 4 perempuan yang paling istimewa di dalam surga. Salah satunya Maryam, solehah. Oleh karena itu nanti Allah titipkan janin, ya, meskipun tanpa suami, tanpa ayah, lahirlah Isa ibni Maryam. Isa anaknya Maryam. Saking solehnya sampai Allah lantik menjadi nabi dan rasul. Statistiknya munggah, Mas. Bapaknya soleh, wong telu berarti simbah ya. Simbahe soleh, nurun duwe anak wedok solehah, nurun duwe putri lanang malah nabi. Ya. Ampun diwalik. Ya. Baik, masya Allah, ya, khotib, imam, ya, masjid mamanya, masya Allah, tokoh kaum muslimin. Kemudian dua anake neng masjid kur jemahan tok mbak Idul Fitri Idul Adha. Dua putune belas orang kenal agama. Nah, ini repot. Ya. Harusnya sekarang kalau kita merasa kurang, ya, karena dulunya kita masih awam, maka jadikan generasi di bawahnya harus lebih soleh, Mas. Ketemu generasi putu, luwih soleh meleh. Nah, niku ideale ngoten. Tapi tidak dinafikan, memang enten sing model keluarga yang pertama sama keluarga yang kedua. Nah, keluarga yang kedua nggih keluarga Fir'aun itu, ya, Asiyah itu bermasalah karena suaminya sing boten soleh, suami yang tidak beriman. Itu tumbale korbannya biasanya nopo, sanes putra lek niki, biasanya adalah dirinya sendiri, istri yang menjadi korban, Mas. Ya, perempuan yang solehah tapi suaminya nggak soleh, biasanya yang korbannya istri. Ya, niku sampai mendapatkan KDRT, ataupun kalau nggak sampai KDRT fisik, KDRT secara lisan. Manganati tenan. Ya, omongane kakung ini ku bisa nyelekit tenan. Kenapa? Karena nggak soleh. Didik-didik omongane kasar. Ya, tidak punya
kemampuan, hak dan kewajiban selaku kepala keluarga, ya, pun berusaha ndongak nih, ya, tapi enggak napa niku dereng mendapatkan hidayah. Persis Asiyah ngoten Mas. Asiyah itu ketika mendapatkan bayi Musa, kemudian dibawa ke kerajaan, kemudian dibawa di hadapan Fir'aun, dibuka petinya itu, ternyata bayi yang ada di dalamnya itu bayi laki-laki, dan itu mesti dari Bani Israel, bukan dari Kipti, karena modelnya sudah model Bani Israel. Kulitnya kulit asmar niku nggih kaya nggih rada-rada kaya kula lah. Ya, coklat. Kan mboten putih. Ya, coklat. Ya, ireng mboten putih, mboten. Coklat itu kulitnya Nabi Musa, dan rambutnya itu rambut keriting. Orang Bani Israel zaman Nabi Musa itu keriting. Ya. Jadi Fir'aun tuh langsung tahu kalau ini Bani Israel dan harusnya dibunuh. Tapi Asiyah mendahulukan dengan ucapan, kalau di dalam Quran surat Al-Qasas nanti bisa dilihat ayat 89, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Intinya bayi ini kita ambil, bisa jadi menjadi qurratu aini li walak, akan menjadi qurrata ayun, ya, untukku dan untukmu. Ini kata Asiyah. Jari Fir'aun, ya, qurratu ayun de kowe ora ndek aku. Niku jawabane Fir'aun. Nabi Muhammad mengulangi lagi menceritakan kepada sahabat, jika seandainya Fir'aun saat itu mengatakan iya, maka Allah akan membukakan pintu hidayah iman kepada Fir'aun. Terus Fir'aun dari awal bayi Nabi Musa itu, istrinya dengan lembut, wis lah Pak, dijupuk wae, aja dibunuh. Semoga bisa menjadi qurrata ayun de aku, kalian de sampean. Jare Fir'aun, wis de kowe tok ora de aku. Nah itu sombongnya Fir'aun dari awal ngoten. Jebule nanti ya enggak terbuka pintu hidayah, bahkan nantinya bayi ini kelak menjadi musuh paling utamanya Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nah sekarang qurrata ayun niku napa? Qurrata ayun itu diartikan penyejuk hati, ya, kenyamanan, napa meneh? Napa basa Jawane napa nggih? Sing gawe bunga terus. Kula kesupen. Itu namanya qurrata ayun. Tapi awalnya qurra itu diartikan dingin. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bagus sekali Mas. Karena orang beriman itu hendaknya berdoa, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Kita mohon supaya pasangan, ya, suami dan istri kita ini menjadi qurrata ayun dan keturunan kita juga. Apa itu qurrata ayun? Ya, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa mata kita ini, ya, itu bisa mengeluarkan air mata. Itu ada dua, Mas. Air mata anget kalian air mata anyep. Loh niki enten kalih, loh sing anget kalih loh sing anyep. Menawi loh sing anget niku keluar dari emosi hati, nesu, ya, sedih, ya, itu nangis, itu anget Mas loe. Tapi kalau sampai kita mampu menangis, mengeluarkan air mata, tapi air matanya itu anyep, itu adalah keluar dari kebahagiaan jiwa. Ya, enten wong sing ora nate entuk duit wakeh, kemudian ujug-ujug entuk rezeki, ya, langsung tak gepok. Wah, itu syukurnya kepada Allah sampai brebes mili. Itu loe anyep Mas, bukan anget. Ya, karena senenge enggak boten ketulungan.
Ya, itu yang disebut dengan qurrata ayun dari versi bahasanya. Ya, kalau versi istilah kata, ya selagi kita tahu istri kita beramal soleh, taat, begitu juga suami yang soleh, itu pasti menjadi qurrata ayun jelas. Tapi secara sisi bahasa ngeten, Mas. Ya, dados jenengan pun natos napa dereng nyawang pasangan, ya saking senengi sampai mbrebes mili tapi anyep. Ya, Mboten nangis karena sedih, mboten. Nangis saking senenge bahagia. Yo syukur aku entuk jenengan. Nah itu Masya Allah qurrata ayun. Ya. Dan jangan sampai mendapatkan doa sebagaimana doanya Asia. Asia tadi doanya apa? Ya Allah, jauhkanlah aku dari kedzaliman Fir'aun dan karya-karya kedzalimannya, amal-amal kedzalimannya. Ya, niki PR Pak, jenengan ibu-ibu juga mungkin nanti di rumah, ya tanya Mas, mawi Dek, nate apa ora awakmu ndonga kaya dongane Asia. Kok jebule nate kan yo repot Pak. Ya Allah, jenengan kok kei pasangan kaya ngene. Aduh repot niku. Ya, persis Asia nih getun gaul Mas. Ya, itu PR tersendiri. Ya, kok yo entuk kaya ngene. Ya, wah itu persis Asia. Asia apa curhat kepada Allah atas kedzaliman Fir'aun. Ya. Nah, kembali tadi, ya Fir'aun sombong dengan ucapannya, ya. Padahal di situ ada pintu hidayah. Ya, ini pelajaran berharga bagi kita untuk tidak bermudah-mudahan menilai orang saat ini. Kenapa? Kalau Allah bukakan pintu hidayah sesuk Mas, dan sok sasi ngarep iso luweh soleh, nopo jenengan boten bingung. Ya, enek wong sing boten mambu masjid blas. Wah, kayak calon neraka lagi lewat. Kan kayak iki wis jan urip pisan kok malah ra dingge amal blas. Kayak kisuk yo neraka ni karek milih to. Jebule benjing wong sing disebut wau calon neraka Mas, tobat. Ya, dan 2 minggu kemudian atau bulan depan enten teng masjid niki Mas. Sinau sareng-sareng dan hari-hari berikutnya lebih soleh daripada kita. Ayo. Ya, napa mboten isin, mboten wirang. Kemarin kita menilai orang semacam itu. Nah, ini contohnya ada di zaman Rasulullah ketika Umar bin Khattab masih jahiliyah. Umar bin Khattab masih jahiliyah, itu ada orang-orang yang sudah masuk Islam, artinya berarti sudah menjadi sahabat. Itu ketika disebutkan kayaknya Umar sudah mulai mau dengarkan Al-Quran, ngerti ADE Islam, Umar koyo meh mlebu Islam. Itu ada mengatakan lan yuslima Umaru qabla aslama himaruhu. Umar orang mungkin mlebu Islam kecuali keledainya mlebu Islam. Sampai diomong ngono Mas. Saking ora percayane Islam Umar bakal mlebu Islam. Orang ngandel Umar akan masuk Islam. Umar akan masuk Islam menawa keledainya bersahadat masuk Islam. Kinten-kinten enten Mas kewan mlebu Islam ngoten. Kan mboten enten. Mustahil. Jebule tenan Mas, Umar bin Khattab masuk Islam dan habis itu menjadi sahabat terutama di bawahnya Abu Bakar As-Siddiq. Insyaallah. Ini Asia ya tidak pernah menghina suaminya, bahkan terus lembut. Maka bisikan istri terhadap suami itu dibutuhkan Mas. Jamaah yang dirahmati Allah, kula nitip niki khususnya kepada ibu-ibu, tolong jenengan bisiki suami itu dengan bisikan-bisikan sing sae-sae. Ya. Kenapa? Karena bisikan yang baik aja belum tentu berhasil, apalagi bisikan yang buruk.
Dan biasanya kalau bisikan buruk niku ditambahi syaiton, hasilnya bisa lebih nyata. Ya. Dan terbukti Asiyah membisikkan bayi ini jangan dibunuh bisa menjadi qurratu a'yun, meskipun Fir'aun nolak, qurratu a'yun di kowe tapi bukan untukku, tapi ujung-ujungnya tetap tidak mau dibunuh, tetap dididik ya di lingkungan istana. Sampai nantinya dewasa Nabi Musa kemudian membawa dakwah Islam, iman, dan ibu angkatnya yang membesarkannya di istana ini, Asiyah, masuk Islam tanpa sepengetahuan suaminya. Dan di saat suaminya tahu istrinya beriman, maka langsung minta ke algojunya untuk disalib, diikat tangan dan kakinya dan disiksa habis-habisan. Ini mas, makanya saya sampaikan tadi, kurbannya istri biasanya kalau suami itu nggak beriman, ya, disiksa, dipukuli dengan algojo istana. Tapi Fir'aun kaget, kenapa? Karena Asiyah setiap dipukul malah senyum. Kenapa? Karena Asiyah berdoa tadi, ya Allah, aku minta di sisimu engkau bangunkan rumah di surga. Dan Allah kemudian memberikan gambaran calon rumahnya Asiyah di surga. Maka ketika dipukul itu Asiyah senyum-senyum. Kenapa? Karena melihat rumahnya di akhirat. Dan Fir'aun tambah bingung, piye toh disiksa kok kemudian malah senyum terus sampai Allah mewafatkan Asiyah bintu Muzahim, perempuan yang kokoh imannya, ya, dan yang bersuamikan orang yang paling zalim di masanya sampai di masa kita bisa dijadikan pelajaran. Yang terakhir, di dalam Al-Quran, Imro'atu Fir'aun dikenal dengan istilah istri Fir'aun. Imro'ah itu biasanya diartikan istri. Ya, ini pentingnya kita untuk belajar memahami konteks-konteks Al-Quran dengan bahasa aslinya. Nggih niku bahasa Arab. Alhamdulillah datang mriki pun enten kajian Al-Quran, tahsin, kalian kajian bahasa Arab. Masalahipun ngeten mas. Niki contoh real nggih. Kula natos undangan tausiah nikah teng salah satu daerah. Tapi modele niku tausiah riyen nembe akad. Kan biasanya akad ya baru tahu siah. Niki tausiah riyen mas. Nggih pun mboten napa. Kula tausiah. 15 menit 20 menit kula tutup kemudian mulai akad nikah. Terus mempelai laki-laki ya di meja, di depannya ada wali nikah, enten Pak KUA, saksi-saksi, dan saya juga diminta untuk menjadi saksi. Kemudian mulai terjadi akad nikah. Ya, aku nikahkan engkau dengan Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian. Aku terima nikahnya, ya, bla 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 bang. Bibar lah mas, selesai. Ya, akadipun. Jebule mas, saking wingking niku enten sing nyeblek nih, Pak Ustadz, niku sing nikah nih, ya sing nikah nih niku sanes wali yang sah. Yo, maksudnya piye? Nggih, penting niku sanes bapake lah. Niku spontan kula nyeblek meja niki, ya, meja sing dienggo akad. Ngapunten. Niki wau sing nikahne sinten? Kula badhe tanglet, bapake piyantun estri niku pundi? Kursi sing paling ajeng niku enten sangka. Kula Pak Ustadz. Loh, jenengan malah teng riku. Kula niku lek ngeten niki ndrewedeg, mboten saged. Kan? Maka kula wakilne mawon. Lah terus niki sing menjadi wali niki sinten? Niku pamannya si perempuan. Ya. Terus kula tanglet, Mas ngapunten, jenengan adike bapak niku? Bukan. Loh. Lah terus sinten? Kula niku adike ibuke. Adike ibuke. Lho, nggih nikahe kudu dibaleni ceritane.
Pun Pak jenengan monggo iki jenengan sing malah bapake malah rawani nikahne anak. Pun gendang jenengan mawon. Ya. Ini terjadi Mas. Kita sampai mengulangi akad nikah. Kenapa? Karena di Indonesia ya arti amun karena menjadi wali nikah itu yang paling diutamakan adalah ayah ke atas. Ya, ayah ke atas baru nanti ke bawah ke samping sampai nanti amun itu boleh menjadi wali nikah. Lah amun di Indonesia hanya diartikan paman. Lek jenenge paman itu kan artosipun iso wae dulur saking bapak napa dulur saking ibu. Wong jenenge Pak Lek iso wae ka bapak, iso wae saka ibu. Akhirnya yang terjadi kayak gitu Mas. Awalnya yang menikahkan, yang menjadi wali nikahnya itu ternyata adik laki-laki dari ibunya si perempuan, mempelai perempuan. Lah ini nggak sah nikahnya karena bukan wali. Wali itu amun. Yang diperbolehkan itu amun itu saudara laki-laki ya dari ayah titik. Ya, saudara laki-laki dari ayah itu baru sebutnya amun. Kalau saudara laki-laki dari ibu namanya kholun, dan itu nggak masuk dari deretan wali nikah. Tapi kalau kita terjemahkan hanya sebatas paman nggih wau. Ya jenenge Pak Lek ya iso ka bapak, iso ka ibu. Lah iki ngepasi ka ibu sing dijokne. Lah ini nggak bisa dijadikan wali nikah. Kenapa? Karena ketidakpahaman dalam memaknai konteks Arab. Ini baru hanya kosakata, apalagi sampai Al-Quran dan tafsirnya. Wah, lebih parah lagi. Demikian jamaah yang dirahmati Allah. Semoga bisa kita ambil manfaatnya, ya. Kemudian tambah kokoh imannya seperti hanya imannya Asiyah binti Muzahim, dan tambah juga wawasan keislamannya sehingga bisa kita praktekkan nantinya dan kita tularkan ya sehabis pulang dari kajian ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.